Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas syubhat yang ke-10, yaitu bantahan kepada orang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj di dalam kitabnya yang berjudul Mafhumul Bid'ah, pemahaman tentang bid'ah. Tapi di situ dia gagal paham tentang bid'ah. Di antaranya dia ingin untuk melegalkan bid'ah-bid'ah dengan hujjah bahwa ibadah itu nggak harus dengan dalil. Boleh seseorang itu beribadah meskipun tidak ada dalilnya. Kemudian dia membawakan argumentasi-argumentasi yang mendukung hal tersebut. Bagi dia itu argumentasi, namun hakikatnya itu adalah syubhat. Itu adalah kerancuan. Nah, di sini beliau membantah syubhat yang ke-10 yang sudah kita sampaikan kemarin sebagiannya. Kata dia, boleh kita beribadah, melakukan suatu ritual ibadah meskipun nggak ada dalilnya, alias ngarang-ngarang sendiri. Buktinya ada sebuah kisah dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan beberapa orang sahabat-sahabatnya yang lain. Ya, ini singkatnya saja karena sudah kita bahas. Ya, pernah dia itu dalam suatu perjalanan dia singgah di sebuah tempat, ya istilahnya desa lah kalau bahasa kita. Kemudian pemimpin desa tersebut itu sedang sakit karena disengat kalajengking. Maka akhirnya ada salah seorang yang bertanya kepada rombongannya Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah, mengobati? Karena pemimpin kami ini sedang sakit, habis dicokot kalajengking. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit itu tadi. Maka kemudian sembuh orang yang sakit ini. Maka kemudian diberikan hadiah berupa beberapa ekor kambing. Maka sesampainya di kota Madinah diceritakanlah kasus ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun tidak mengingkarinya, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu hukumnya boleh.
Bahkan kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk membagi hadiah tadi, upah tadi, dan Nabi juga meminta bagian dari upah itu tadi berupa kambing tadi. Nah, dari kisah ini, kisahnya sahih. Nah, dari kisah ini maka orang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj dalam kitabnya ini berhujjah, berargumentasi. Lihat Abu Sa'id Al-Khudri itu inisiatif moco Al-Fatihah, padahal Nabi gak tahu ngurui. Nabi gak pernah mengajarkan kepada Abu Sa'id kalau orang sakit dibacakan surat Al-Fatihah. Maka di sini menunjukkan Abu Sa'id Al-Khudri inisiatif sendiri meskipun tidak ada dalilnya. Berarti boleh dong kita beribadah meskipun gak ada dalilnya dari Nabi. Paham syubhatnya ya? Baik. Sebenarnya sudah kita bantah di pertemuan yang lalu, tapi cuman bantahan yang pertama saja. Bantahan yang pertama, kata beliau, halaman 134, anna ruqyata laisat minal ibadat allati mabnaha ala tauqif. Yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah ruqyah. Ruqyah itu artinya pengobatan. Nah, pengobatan itu bukan ibadah, tidak masuk dalam bab ibadah, sehingga nggak perlu ngelihat dalil. Ya, namanya pengobatan itu memang nggak perlu ngelihat dalil. Beda sama ibadah. Kalau ibadah memang harus nunggu dalil. Bal hiya minat tadawi alladzi mabnahu ala tajribah. Yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah ruqyah, dan ruqyah itu adalah at-tadawi, pengobatan. Pengobatan bukan didasari dalil. Ada pengobatan dengan dalil, ada. Tapi pengobatan itu juga berdasarkan tajribah, experience, pengalaman. Wa yadullu lidzalik haditsu Aufin ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah itu bukan ibadah, sehingga boleh seorang meruqyah meskipun nggak ada dalilnya. Di antara bukti akan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Kata Nabi, coba tampilkan kepadaku, ya paparkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, yakni ruqyah semasa jahiliyah kalian. Jadi orang-orang para sahabat itu sebelum datangnya Islam, mereka itu sudah punya apa? Ruqyah. Sudah punya pengobatan-pengobatan. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, coba tampilkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Kemudian kata Nabi, tidak mengapa dengan ruqyah selama itu tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi di sini Nabi memutlakkan boleh kalian ruqyah dengan apapun selama nggak ada unsur apa? Syirik. Ya, kalau ruqyahnya jahiliyah, meskipun itu ruqyah jahiliyah, sepanjang itu tidak ada unsur kesyirikan, maka Nabi mempersilahkan untuk digunakan. Tapi kalau misalnya itu ada unsur kesyirikan seperti minta tolong kepada selain Allah atau meyakini bahwa kesembuhan itu ada pada selain Allah, maka ini yang nggak boleh. Faqad qabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahabatihi ruqahum. Maka Nabi menerima ruqyah dari para sahabat-sahabat beliau. Ma'a anna fihim man kana yarqi fil jahiliyah bi ruqah ma'rufah. Ya, padahal di antara para sahabat ada yang meruqyah dengan ruqyah ala-ala jahiliyah. Wa ma'adzalik lam yamna ruqyatahu. Namun Nabi tidak melarang ruqyah mereka. Masih meskipun itu ruqyah jahiliyah. Bisyart, dengan syarat alla takuna syirkan, sepanjang ruqyahnya itu tidak ada unsur kesyirikan. Fadalla hadza ala anna ruqyata min babit tadawi lal ibadat. Maka hadis tadi menunjukkan bahwa ruqyah itu urusannya adalah urusan pengobatan. Ya, bukan urusan apa?
ibadah. Berarti dibangun di atas pengalaman, experience, bukan dibangun di atas dalil. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, wa min hadzal babi idza ju'ila lit-tabibi ju'lan ala syifa'il maridi jaza. Maka dari pembahasan ini, apabila seorang dokter itu diberikan gaji atas kesembuhan pasien, maka hukumnya boleh. Ya, jadi kalau ada dokter atau apalah tabib itu tidak cuma dokter ya, intinya yang mengobati, mau dia dokter ataupun ya yang penting jangan dukun syirik aja, maka boleh. Kama akhadha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi itu diberi upah. Abu Sa'id Al-Khudri tadi ketika meruqyah orang yang kena sengatan kalajengking itu dikasih apa tadi? Pedus, kasih kambing. Diterima nggak sama Abu Sa'id Al-Khudri? Diterima. Ya, diambil sama Abu Sa'id Al-Khudri. Alladzina ja'ala lahum qati'un ala shifa'i sayyidil hayy. Yang mana para sahabat itu diberikan qati', sekumpulan hewan ternak, sekumpulan kambing. Kenapa diberi? Karena kesembuhan pemimpin desa tadi. Ya, ala syifai sayyidil hayy. Karena kesembuhan pemimpin desa tadi. Faraqahu ba'duhum hatta bari'a. Ya, sebagian mereka meruqyah sehingga sembuh. Fa'akhadhu al-qati', maka mereka pun juga mengambil upahnya berupa sekumpulan hewan ternak. Fa innal ju'la kana 'ala syifa la 'alal qiraah. Nah, perhatikan di sini yang penting. Upah itu diberikan karena kesembuhannya, bukan karena bacaan Qur'annya. Paham ya? Jadi upahnya tadi itu dikekno bukan karena bacaan Qur'annya, tapi karena kesembuhannya. Karena sembuh maka dikasih upah. Seandainya nggak sembuh, nggak dikasih upah itu. Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min dzalik idza ja'ala au ju'ila lit-tabibi ju'lan 'ala syifaa'i jaza. Sama ini tadi. Ya, sama seperti ucapan Syekhul Islam ini. Enggak perlu kita ulang lagi. Qala Ibnu Abidin, berkata Ibnu Abidin, li annal mutaqaddiminal mani'ina al-istijara mutlaqan jawazur ruqyata bil ujra walau bil Qur'an kama dzakarahu at-Tahawi li annaha laysat ibadatan mahdatan bal minat tadawi. Dikarenakan para ulama-ulama yang terdahulu mutaqaddimin, meskipun mereka melarang untuk membayar qori-qori, ya qori yang baca Al-Quran itu dibayar karena bacaan mereka, itu nggak boleh secara mutlak. Tapi anehnya mereka membolehkan meruqyah dengan Al-Quran dan menerima upah ruqyah itu. Paham ya? Jadi ulama-ulama itu mereka melarang untuk istilahnya nyewa qori lah. Kan biasanya ada ya sekarang ini ya, apa namanya? Ya, hataman atau pindahan rumah atau untuk mayit dibayar. Ya, korek-korek tadi itu dibayar. Maka ini nggak boleh. Nah, tapi ulama yang melarang itu ternyata membolehkan koreknya tadi membacakan Al-Quran untuk ruqyah dan menerima upahnya. Nah, itu dibolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tahawi. Kenapa? Karena ketika dia meruqyah, maka itu bukanlah ibadah secara murni, tapi dia adalah pengobatan, kesembuhan. Dan tadi dia diberikan upah bukan karena kiroahnya, bukan karena bacaannya, tapi karena kesembuhannya, pengobatannya tadi. Qala Syekh Abdul Razzaq Afifi, berkata Syekh Abdul Razzaq Afifi, wal kuffar alladzina a'tau as-sahabata qati'an minal ghanam
lam yu'tuhum iyyahu hubban lil Qur'an aw hubban fi. Kembali ke kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang meruqyah pemimpin desa yang kesengat kalajengking tadi. Ini mereka itu kafir ya, musyrik. Yang kecokot kalajengking tadi itu bukan muslim, tapi dia kafir. Nah, orang-orang kafir ini ketika mereka memberikan hewan ternak, hadiah hewan ternak, kambing tadi kepada para sahabat yang meruqyah, apakah maknanya mereka memberikan hadiah itu karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran? Karena mereka suka dengan bacaan Qurannya Abu Sa'id tadi? Enggak. Bukan karena itu mereka dikasih kambing. Wala hubban lil qari, bukan juga karena cinta dengan qari'nya Al-Quran ini. Walil muslimina walil Islam, atau mereka cinta dengan kaum muslimin, cinta dengan agama Islam. Balil Qur'anu abghadu ilaihim min kulli syai'. Justru orang-orang kafir ini, mereka itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang paling mereka benci. Ya, Al-Quran itu dibenci sama mereka. Was-sahabatu abghadu ilaihim min kulli syai'. Para sahabat itu adalah orang-orang yang mereka benci di atas semua manusia yang ada. Wa rasuluhum abghadu ilaihim min kulli syai'. Bahkan nabinya para sahabat, yaitu Nabi SAW, beliau itu adalah sosok yang paling dibenci ya oleh orang-orang kafir itu yang ngasih kambing itu. Wa ma'adzalik dafa'ul ujra, dafa'u al-ajr. Tapi bersamaan dengan itu, meskipun orang kafir ini tadi membenci itu semua, benci Quran, benci Islam, benci para sahabat, benci Nabi, namun mereka kok ngasih upah kepada para sahabat. Aneh ya? Kok mereka ngasih upah kepada para sahabat? Fal ajru laisa littilawah. Berarti upahnya tadi diberikan bukan karena tilawah, bukan karena bacaan Qur'annya, wa innama huwal ilaj, tapi upah itu diberikan karena pengobatannya tadi. Walam yadfa'ul ajra illa ba'da syifa. Apalagi buktinya orang-orang kafir ini tadi mereka nggak ngasih kambing sampai pemimpin desanya tadi wis apa? Wis waras. Ya, ketika sudah sembuh, enakan, seger awake baru dikai wedhus mang, dikai kambing tadi. Kalau belum waras, belum dikasih kambingnya itu. Beda kalau misalnya memang bayarannya itu karena bacaan Quran. Ya, bayaran kalau karena bacaan Quran, waras gak waras wis apa? Wis dikai wisan. Li'annahum ja'aluhu 'ala syifa la 'ala tilawah. Ya, mereka menjadikan gajinya itu untuk kesembuhannya, bukan untuk bacaannya. Dan kemudian al-wajhu tsani, bantahan sisi yang kedua, annal ulama ayatanaqaluna al-haditsa syarhan wa bayanan. Para ulama mereka menyebutkan kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu dalam kitab-kitab mereka. Bahkan juga mensyarah, menjelaskan kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang terakhir kemarin kita sampaikan, kisah ini juga dimuat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Tafsir wa Bayan fi a'dhami suratin fil Quran, atau tafsir surat Al-Fatihah. Karena Abu Sa'id Al-Khudri itu meruqyah dengan surat apa? Al-Fatihah. Walam yafham ahadun minhum anna hadha dalilun ala anna al-ibadati ghairu tauqifiyatin. Namun meskipun para ulama menukil hadis tadi, kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahkan mensyarah hadis tersebut, namun mereka tidak ada seorang pun di antara mereka yang memahami bahwa itu merupakan dalil bolehnya ibadah meskipun tidak dilandasi dalil. Tidak ada para ulama yang menyimpulkan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu bahwa ibadah itu nggak harus berhenti dengan dalil. Boleh kalian beribadah meskipun tanpa dalil. Nggak ada ulama yang berpemahaman seperti itu. Fahal yaqilu an yajhalal ulama dalalatal hadithi ala hadha. Apakah mungkin masuk akal ulama segitu banyaknya dari zaman ke zaman yang menyebutkan kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini dalam kitab-kitab mereka, kok gak ada seorang pun yang tahu sisi pendalilan dari kisah tersebut?
Terus datang orang di zaman sekarang namanya tadi Abdul Ilah Al-Arfaj, kemudian dia baru ngeh. Ya, dari sekian ulama itu dia tok yang baru ngeh kalau hadis kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah dalil bolehnya kita beribadah meskipun nggak ada dalilnya. Ya, ini secara logika saja nggak masuk akal. Am annahum taraku hadzal fahma li ilmihim annahu khata'un la yultafatu ilaihi. Atau memang para ulama-ulama itu yang menukil kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini, mereka tahu, tapi mereka tinggalkan pemahaman seperti pemahamannya Abdul Ilah ini karena mereka tahu bahwa itu pemahaman yang keliru. Makanya nggak mereka sebut dalam kitab-kitab mereka bahwa boleh kita beribadah tanpa dalil. Mereka tahu itu, cuman nggak mereka sebutkan. Ya karena apa? Karena mereka tahu bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. La syakka annahum tarakuhu li'ilmihim annahu fahmun saqit. Maka tidak diragukan lagi para ulama itu mereka meninggalkan seperti pemahamannya orang ini karena mereka tahu bahwa itu pemahaman yang keliru. Wa hadza kafin fi adami sihhatil istidlal bih. Maka bantahan ini sudah cukup untuk menunjukkan tentang kekeliruan pendalilan orang tersebut. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini bukan dalil. Al-wajhu tsalits, bantahan yang ketiga, annal adillata wal athara wal ijma'a wadihatun fi annal ibadati 'ala tauqifi wal hadar. Fala tutraku li hadhihi al adillatil muhtamilah fa innal muhtamila yuraddu ilal muhkamil mujma' alaihi. Dalil-dalil begitu banyak, riwayat-riwayat ijma' begitu jelas menunjukkan bahwa ibadah berhenti pada dalil, mandek ibadah itu pada dalil, dan ibadah itu terlarang hukum asalnya sampai ada dalilnya. Banyak dalil-dalil yang sudah kita sampaikan di awal-awal pertemuan. Maka jangan kemudian dalil yang begitu banyak, yang begitu jelas ini kemudian kita tinggalkan dan kita memilih dalil Abu Sa'id Al-Khudri ini yang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Jadi ini pola pikirnya ahlul bidah yang sering kita sampaikan ya. Jadi ahlul bidah itu mereka berpaling dari dalil yang jelas, kemudian mereka cari yang samar-samar, yang kemungkinan-kemungkinan. Itu panganani mereka itu. Ya, contoh yang sering kita sampaikan ya. Dalil tentang Allah di atas. Banyak, jelas. Ya Allah mengatakan amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Dalam surat Al-Mulk, apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Allah juga mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat, namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah yang menurunkan, berarti namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Banyak dalil-dalil hal itu. Belum lagi ijma', belum lagi hadis. Ya, Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya yang di langit, di atas langit akan menyayangi kalian. Begitu banyak dalil-dalil hadis. Ditambah lagi ijma', kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman, jelas Allah di atas. Iki gak ditoleh ambil ahli bidah. Yang ditoleh apa? Dalil-dalil yang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Dalil-dalil yang masih mengandung kemungkinan A yang fleksibel. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum aina makan. Dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Dalam surat Al-Mujadilah Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tuh. Berarti Allah di mana-mana. Ya kan? Ini mereka ini berpaling dari yang jelas, nyarinya yang ambigu, yang multi tafsir. Padahal harusnya yang multi tafsir seperti ini itu ditarik pemahamannya kepada yang jelas. Harusnya gitu, diseret pemahamannya kepada yang jelas.
Jangan yang jelas ditinggalkan, kemudian berpegang dengan yang kemungkinan ini tadi. Ya, ibarat apa kalau pepatah ini? Jangan melepaskan ayam yang ada di genggaman demi untuk mengejar telur. Kebalik ya. Ya apa telur bisa diuber? Ya. Jangan meninggalkan telur yang sudah ada di genggaman demi untuk mengejar ayam yang belum tentu kita akan mendapatkannya. Nah, ini sama. Ayat-ayat yang begitu jelas jangan ditinggalkan. Kemudian berpegang demi untuk berpegang dengan ayat yang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Allah berfirman di awal surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikum fil kitab huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah ya Pak. Wallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqqi surat Al-Maidah minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya, surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ya betul. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan seterusnya. Ya, kata Allah, di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, terang benderang, dan ada ayat-ayat yang samar-samar. Samar-samar ini pun juga maksudnya samar-samar bagi sebagian orang. Bagi para ulama itu muhkamat, jelas. Tapi bagi orang yang ilmunya kurang atau yang ada penyakit di dalam hatinya, maka itu dianggap samar-samar. Maka kata Allah, adapun orang yang memang di hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, maka mereka itu suka mengikuti yang samar-samar tadi, suka yang samar-samar, kemungkinan ini, kemungkinan ini. Ditinggal yang jelas itu tadi. Kenapa mereka suka yang samar-samar? Ibtigha'al fitnah. Mereka mencari fitnah. Ya, fitnah di sini artinya adalah kekufuran, supaya bisa dimunculkan kekufuran, kesesatan-kesesatan itu. Ya, selesai. Kita lanjut ke syubhat yang ke-11 di halaman 136. Raddu tikrar istidlalihi bi anna al-ihdatha fil ruqyah yadullu 'ala al-ihdathi fil ibadah. Sebenarnya ini sama dengan yang ke-10 ya. Yaitu bantahan tentang pendalilan dia ulangi lagi. Berarti tikrar diulangi lagi pendalilannya. Sebenarnya sudah, tapi diulangi lagi sama dia dengan pakai riwayat yang lain. Masih tentang ruqyah juga, tapi pakai riwayat yang lain. Qala al-katib, berkata penulis, yaitu maksudnya orang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj ini, wa qad taqarrara ijtihadus sahabati radhiyallahu anhum fir ruqyah. Dan berulang, ya, taqarrara, berulang ijtihadnya para sahabat di dalam masalah ruqyah ini. Nah, dia bawakan riwayat yang lain. Kalau yang tadi riwayat siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang fa'an Kharijata ibni Salat atau ibni Salat At-Tamimi anna ammahu marra biqaumin wa indahum majnunun muwaththaqun fil hadid. Ya, ada kisah dari Kharijah bin As-Salt At-Tamimi bahwa pamannya dia pernah melewati suatu kaum yang di dalam kaum tersebut ada seorang majnun ODGJ yang dibelenggu, dipasung lah bahasa kita, dengan besi. Faqala lahu ba'duhum, maka sebagian di antara kaum tadi itu mengatakan kepada pamannya Kharijah yang lewat sedang singgah tadi, a'indaka syai'un yudawa bihi hada. Wahai fulan, kata penduduk ini tadi, penduduk kampungnya ODGJ yang dipasung tadi itu, apakah engkau punya sesuatu yang bisa digunakan untuk mengobati orang ini?
yang sedang ODGJ ini. Fa inna sahibakum, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad jaa bi khair. Karena sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah datang dengan membawa kebaikan. Mungkin barangkali kalian punya sesuatu dari Muhammad yang bisa untuk mengobati ODGJ ini. Karena kita mendengar bahwa Muhammad itu membawa kebaikan. Nah, PE kalian punya kebaikan yang dibawa oleh Muhammad itu. Karena penduduk desa ini tahu bahwa yang lewat situ adalah sahabatnya Nabi SAW. Qal, maka kemudian dikatakan faqara'tu alaihil fatihata thalathata ayyam fi kulli yaumin marratain. Maka aku pun, kata pamannya Kharijah tadi, aku pun membacakan surat Al-Fatihah kepada ODGJ tadi 3 hari berturut-turut. 1 hari aku bacakan 2 kali. Mana dalilnya? Ya kan? Kan mesti tanya gitu kan? Mana dalilnya? Gak ada. Berarti sahabat ngarang. Ya, berarti sahabat ngarang. Apa kok telung dino? Apa gak petang dino? Nah, ngono kan. Kenapa sedino ping pindho? Ya, dosisnya 2 hari. Fabaro'a, maka kemudian sembuh ODGJ ini tadi. Fa'aqtahu mi'ata syatin, maka kemudian diberi hadiah berupa 100 kambing tuh. Ya apa? Piro kambing lagi sama? Hampir yo ya 3 juta, 4 jutaan. Ya. Kali 100. Ya, segitu. Nah, didol tuku mobil lumayan. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Maka kemudian pamannya Khadijah tadi ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Khadijahnya sendiri yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan kisah ini tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan, kul, makanan. Ya, makan hadiah tadi itu, kambing itu, enggak apa-apa. Belian panganan. Faman akala bi ruqyati batilin faqad akalta bi ruqyati haqqin. Maka barang siapa yang meruqyah dengan ruqyah yang batil, maka berarti dia nggak boleh makan upahnya itu. Seperti ruqyah-ruqyah yang pakai syirik, ya kan, yang pakai istilahnya ya pakai perbuatan-perbuatan yang ada unsur kesyirikannya. Maka berarti upahnya juga apa? Haram. Jangan dimakan. Namun engkau meruqyah dengan ruqyah yang hak. Kata Nabi, engkau melakukan ruqyah dengan ruqyah yang benar, yang betul, maka engkau boleh memakannya. Di sini Nabi membenarkan perbuatannya pamannya Khadijah tadi yang meruqyah dengan surat Al-Fatihah selama 3 hari berturut-turut, sehari 2 kali bacaan. Wazada fi riwayah, dalam riwayat ditambahkan, wa kullama khatamaha jama'a buzaqahu thumma tafala faka'annama anshita min iqalin. Ditambahkan setiap kali khatam, maksudnya selesai membaca surat Al-Fatihah, maka dia pun mengumpulkan ludahnya di mulutnya. Jadi selesai baca Al-Fatihah, dikelumpukno idune. Kemudian tafala, diludahkan ke ODGJ tadi. Faka'an nama ansyita min iqal, maka seakan-akan ODGJ tadi itu lepas dari ikatan belenggunya. Faqad ijtahada hadha sahabi fi adadi marratil qira'ah wa ayyamiha wa tariqatiha biduni tauqif. Kata dia, coba lihat ini sahabat ini, dia sudah melakukan suatu perbuatan di mana dia sendiri yang menentukan berapa hari dia membaca surat Al-Fatihah itu. Kemudian dia tentukan jumlah surat Al-Fatihah yang dibaca dalam sehari itu berapa. Berapa dosisnya tadi? 2 kali sehari. Ya, dihabiskan dalam waktu 3 hari. Ya, kalah antibiotik ini kan. Ya, sehingga antibiotik ini harus habis 3 hari. Kemudian dia sendiri yang juga menentukan bagaimana caranya, yaitu dengan diludahkan tadi. Jadi mari maca Al-Fatihah, kemudian diidoni tadi.
biduni tauqif, tanpa menunggu dalil. Ya, namun fa'aqarrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi pun membenarkannya. Ya, Nabi pun membenarkannya. Kisah tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa kashfu hadhihi syubhah an yuqal, maka bantahan terhadap syubhat ini, inna hadza tikrarun lil istidlali birruh, sama dengan bantahan sebelumnya, bahwasanya yang dilakukan oleh Kharijah, pamannya Kharijah tadi, itu bukan ibadah, tapi itu adalah apa? Pengobatan. Ya, maka kalau pengobatan boleh pengobatan dengan ijtihadnya sendiri. Misalnya ya, tadi sudah dilakukan pengobatan selama 3 hari, namun ternyata nggak kunjung sembuh, tambah 4 hari. Boleh nggak? Boleh. Atau misalnya baru sekali dibacakan surat Al-Fatihah ternyata sembuh. Boleh? Boleh. Ya, maka ini namanya pengobatan berdasarkan pengalaman. Ya, sepanjang tadi tidak ada apa? Unsur kesyirikan. Ya, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ya, kita lanjutkan halaman 137. Raddus tidlalihi bima za'ama anna sahabata ahdathuhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bantahan terhadap pendalilan dia yang mengklaim sahabat itu banyak berbuat bid'ah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata penulis itu, sahabat itu banyak melakukan hal-hal baru sepeninggal wafatnya atau sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, asyubhatu tsaniyata asyrata. Syubhat yang ke-12. Aqadal katibu faslan bi unwan. Penulis mencantumkan sebuah pasal, ya kalau bahasa kita bab. Ya, penulis di sini maksudnya Abdul Ilah Al-Arfaj. Dia mencantumkan sebuah bab yang berjudul Hadyus Sahabati radhiyallahu anhum fil muhdatsati ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk para sahabat dalam muhdatsat. Muhdatsat artinya hal-hal baru. Ya, bimbingan para sahabat tentang ngarang-ngarang hal-hal baru setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kashfu hadhihi syubhah min wajhain. Bantahan terhadap syubhat ini dari 2 sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annahu bihadzal unwani li hadzal fasli yuqarriru anna kullama ta'abbada bihi as-sahabiyyu mimma lam yankul lana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma ahdathahu wa hadza khata'un bayyin. Orang ini Abdul Ilah Al-Arfaj, dia mencantumkan bab ini dengan judul seperti tadi, ingin untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat, dan ternyata tidak ada dalilnya dari Nabi SAW tentang ibadah tersebut, maka berarti itu adalah karangan sahabat secara pribadi. Jadi saya ulangi, orang ini ingin untuk menegaskan, iki loh sahabat, kita tahu mereka melakukan perbuatan ini, tapi kalau dicari-cari dalilnya dari Nabi gak ada. Ya, berarti itu adalah apanya sahabat? Karangannya sahabat sendiri. Ya, berarti itu adalah karangannya sahabat sendiri. Seperti misalnya ya, yang sudah kita bahas, Bilal bin Rabah melakukan apa? Bilal bin Rabah melakukan apa? Yang dengan itu kata Nabi, aku melihat atau aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Sholat sunnah setelah wudhu. Ya, sholat sunnah setelah wudhu. Padahal ada hadisnya, tapi taruhlah ya wis lah, hadisnya nggak ada.
Tak golek-golek Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak wolak-walik. Saya mencari hadis yang memerintahkan kita untuk sholat setelah wudhu. Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi oleh tekon di Bilal bin Rabah. Oh, berarti ngarang dewi Bilal bin Rabah ini. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa sahabat melakukan bid'ah. Maka dibantah oleh beliau, maka ini adalah kekeliruan yang nyata. Fa inna hadza laisa laziman, karena ini bukan konsekuensi, bukan keharusan. Oh, dadi nek ndak ono dalile teko Nabi, berarti diputusi sahabat iku ngarang-ngarang dhewe ngono ta. Paham jamaah ya? Jadi kalau Anda cari-cari hadisnya nggak ada, oh berarti langsung divonis iki ngarang dhewe sahabat iki. Nggak lazim. Nggak ada keharusan seperti itu. Kenapa? Bal qad yakunu mimma akhadahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa saja para sahabat itu memang sudah mengetahui dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu lam yansibhu ilaihi, tapi tidak dikabarkan oleh para sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi. Jadi kayak ini loh jamaah. Misalnya ya, kita ambil contoh kasusnya Bilal aja. Bilal melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Bilal melakukan itu karena dapat dalil dari Nabi SAW. Maka ini langsung diamalkan sama Bilal. Namun sama Bilal tidak dijelaskan secara gamblang, secara langsung, secara terang-terangan. Iki aku oleh teko Nabi loh ya. Bilal nggak ngomong kayak gitu. Langsung dikerjakan sama Bilal bin Rabah. Apa maksudnya ya? Jadi yang dilakukan sama Bilal itu bukan berarti kemudian Bilal nggak dapat dalilnya dari Nabi, enggak. Bilal dapat dalilnya dari Nabi. Bilal hanya langsung mengerjakannya. Tidak diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah. Tidak diriwayatkan hadisnya oleh Bilal bin Rabah. Ngerti jamaah? Ya, ini untuk mendekatkan pemahaman saja ya. Antum, saya sebagai bos, antum sebagai karyawan. Ya, saya memerintahkan antum atau saya menyarankan kepada antum untuk apa misalnya? Ya, saya memerintahkan antum untuk hadir tepat waktu. Masuk kantor tepat waktu. Ya. Ini saya ucapkan kepada Anda bahwasanya wahai fulan, kau itu kalau masuk kantor yang tepat waktu, jangan terlambat. Nah, keesokan harinya dia langsung mengerjakan perintah itu. Ya, dia langsung mengerjakannya. Nah, konco-konco yang nang kantor menganggap bahwasanya dia sekarang mulai rajin, nggak telat masuk kantor, itu karena inisiatifnya dia sendiri. Padahal sebelumnya sudah dikandani apa siapa? Sama atasannya, sama bosnya. Tapi konco-konco teman-temannya melihat, oh ini berarti dia ya dengan kesadaran sendiri. Enggak, mari diseneni. Saking nggak dikandani kon. Ngerti ya? Ya. Tapi ya bisa jadi karena kesadaran sendiri, bisa jadi. Tapi ini kan kasusnya bukan sahabat. Tapi kalau kasusnya sahabat, maka kita katakan mustahil sahabat lancang melakukan suatu ibadah tanpa ada perintahnya, dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mustahil. Sahabat ngeminteri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustahil. Ya, maka orang ini menggiring opini. Berarti kalau ada sahabat melakukan suatu ibadah, tapi kalau kita cari ternyata tidak ada dalilnya, berarti sahabatnya ngarang-ngarang dewi. Enggak. Ya, sahabat mendengar, tapi enggak diriwayatkan oleh para sahabat tersebut. Kalaupun para sahabat meriwayatkan, tapi riwayatnya itu secara lisanul hal. Lisanul hal itu bukan lisan ini ya, tapi perbuatan dia. Seakan-akan dia mengatakan, aku iki oleh teko Nabi loh. Meskipun dia enggak mengucapkan dengan lisannya, tapi dia ucapkan dengan perbuatannya. Kemudian kata beliau,
lakinnahu lam yansibhu ilaihi lima urifa min wara'ihi fin nisbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak menyebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ini dalam rangka kehati-hatian. Mereka itu hati-hati menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat hati-hati kalau mereka mengatakan qala Rasulullah, itu nggak sembarangan para sahabat itu. Au yakunu akhada mimma akhada ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi mereka melakukan itu karena mengambil riwayat, mengambil amalan tersebut dari orang yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perantaranya di situ. Seorang sahabat melakukan suatu ibadah yang mana ibadah ini bukan didapatkan dari Nabi, tapi didapatkan dari seseorang yang mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi kemungkinannya seperti itu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, fayajuzu an yakuna sami'ahu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shifahan. Maka bisa jadi sahabat ini mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara verbal, secara lisan. Au min sahabiyyin akhar an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa jadi dia mendengarnya dari sahabat lain. Dia gak kerungu langsung toko Nabi, tapi dia mendengar dari seorang sahabat yang mendengarnya dari Nabi secara langsung. Fa inna man faradu bihi minal ilmi anna akthar min an yuhata bihi. Karena sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh para sahabat secara khusus itu lebih banyak dari apa yang kita duga. Ya, jadi apa yang ilmu yang diketahui oleh para sahabat, sahabat melakukan ini, sahabat melakukan ini, sahabat melakukan ini, di mana secara khusus sahabat itu melakukan itu tanpa ada yang mengikutinya. Ya, maka ilmu yang mereka miliki itu lebih banyak. Falam yarwi kullu minhum kullama sami'. Oleh karenanya ilmunya para sahabat itu banyak. Mereka tidak setiap mereka meriwayatkan apapun yang mereka dengar. Paham ya? Jadi para sahabat itu tidak selalu meriwayatkan hadis. Setiap kali mereka mendengar hadis Nabi SAW mereka riwayatkan. Enggak selalu. Wa aina ma sami'ahu Siddiq radhiyallahu anhu wal Faruq wa ghairuhuma min kibari sahabati radhiyallahu anhum ila ma rawahu. Kemana hadis-hadisnya Abu Bakar As-Siddiq dan kemana hadis-hadisnya Umar ibnu Khattab atau sahabat-sahabat yang senior? Kemana riwayat-riwayat mereka? Falam yarwi anhu Siddiqul ummah mi'ata hadis. Bahkan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq nggak sampai 100. Tuh, nggak sampai 1000. Kok 1000? 100. Ya, nggak sampai 100 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apakah maknanya Abu Bakar As-Siddiq cuma dengar segitu tok dari Nabi? Lebih dari itu. Alasannya di sini beliau menyebutkan wa huwa lam yaghib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min masyahidihi. Abu Bakar itu nggak pernah absen dari samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu selalu apa? Menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sering dikatakan Nabi itu sering menceritakan dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Nabi itu kalau menceritakan itu mesti akhir-akhirnya menyebutkan dua orang ini. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar ini dua sahabat yang selalu menemani siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh dong, hadisnya nggak sampai berapa? 100. Tuh. Jangan dipahami terus kemudian Abu Bakar ini memang meskipun dia menemani Nabi, tapi dia itu nggak mendengarkan ucapan Nabi. Sing dirungokno ya wis iku hadise iku sing nggak sampai 100 iku tok. Nah itu pola pikirnya Rafidhah itu kayak gitu.
Enggak. Abu Bakar mendengar dari Nabi SAW. Bal sahibahu min haitsu bu'itsa bal qabla al-ba'thi ila an tuwfiya. Abu Bakar As-Siddiq ini sudah menjadi sahabatnya Nabi sebelum Nabi diutus jadi Nabi. Setelah Nabi diutus jadi Nabi, sampai matinya Nabi SAW, Abu Bakar yang menyertainya. Jadi kalau di total ya, dari semua orang yang paling banyak berinteraksi dengan Nabi SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling suwe koncoan sama Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tuh, tapi kok aneh hadisnya cuman nggak sampai 100. Maka ini bukti bahwa tidak semua yang didengar oleh seorang sahabat itu diriwayatkan. Ya, tidak semua yang didengar oleh sahabat itu diriwayatkan. Maka berarti terkadang sahabat mendengar hadis tidak diriwayatkan sama dia, tapi langsung diapakan? Diamalkan. Langsung diamalkan. Nah, orang ini giring opini, Abu Bakar melakukan suatu amalan. Padahal tak lihat-lihat nggak ada hadisnya itu yang nyuruh melakukan seperti itu. Berarti ngarang-ngarang dewi, ngarang-ngarang dewi ndasmu. Abu Bakar mendengar hadisnya, saking nggak diriwayatkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya Nabi memerintahkan kita untuk ngikut para sahabat. Karena apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah pasti di atas apa? Dalil. Ya, sudah pasti di atas dalil. Meskipun mereka nggak terang-terangan mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sekedar mereka mengamalkannya, maka berarti itu di atas dalil. Wa kana a'lamul ummati bihi aw wa kana a'lamal ummati bihi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi wa fi'lihi wa hadihi wa siratihi. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia di umat ini yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tahu tentang ucapan beliau, paling paham tentang perbuatan beliau, paling paham tentang petunjuk beliau dan sirah beliau. Itu Abu Bakar yang paling ngerti. Wa kadzalika ajillatus sahabati riwayatuhum qalilatun jiddan bin nisbati ila ma sami'uhu min nabiyihim. Demikian juga para senior-senior sahabat. Riwayat-riwayat hadis yang mereka sampaikan sedikit jika dibandingkan yang mereka dengar. Yang mereka dengar lebih banyak daripada yang mereka riwayatkan. Abdurrahman bin Auf, ya kan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang yang lama nggak berinteraksi dengan Nabi? Lama. Tapi riwayat hadis mereka sedikit. Maka itu tidak menunjukkan mereka sedikit mendengar dari Nabi. Enggak, mereka banyak mendengar hadis dari Nabi. Tapi yang mereka riwayatkan sedikit. Wa syahaduhu walau rawau kullama sami'uhu wa syahaduhu la zada ala riwayati Abi Hurairah at'afan mudha'afah. Seandainya Abu Bakar ini ya mau meriwayatkan semua yang ia dengar dari Nabi, maka tentu Abu Bakar menjadi orang yang paling banyak riwayatnya, bahkan melebihi siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, kalau Abu Bakar meriwayatkan semuanya, jomplang. Ditokno kabeh Abu Bakar sejak Nabi. Ya, sejak Nabi sebelum diutus menjadi Nabi sampai Nabi wafat, apapun yang diucapkan sama Nabi yang didengar sama Abu Bakar diriwayatkan semua. Ya, bebek gak kitab hadis? Bebek kitab hadis. Tebel-tebel kitab hadis. Ya, seandainya memang demikian. Fa innahu innama sahibahu nahwa arba'i sinin. Abu Hurairah itu bertemu sama Nabi cuman 4 tahun. Ya kan, sedangkan Abu Bakar wallahu a'lam. Ya kan, karena tadi dari sebelum beliau diangkat jadi nabi, Abu Bakar sudah menyertai Nabi SAW, sudah kenal sama Nabi SAW. Waqad rawa anhul katsir. Ya, meskipun cuma 4 tahun, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, ini yang menjadi celah para
orang-orang yang ingin untuk menggugurkan syariat di dalam Islam atau menggugurkan agama Islam, yaitu dengan mencela Abu Hurairah. Gak masuk akal. Mosok petang tahun peduk Nabi, haditsnya yang paling banyak. Abu Bakar aja yang dari muda bersama Nabi, gak segitunya kurang dari 100. Gak masuk akal. Ya gak masuk akal bagi orang-orang yang akalnya sempit, akalnya picik. Padahal Abu Hurairah itu, beliau bukan hanya meriwayatkan apa yang beliau dengar dari Nabi langsung, tapi beliau juga meriwayatkan dari siapa? Sahabat-sahabat lain. Ya, beliau minta hadis dari sahabat-sahabat yang lain juga. Ditekani misalnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu pernah mendengar hadis apa dari Nabi? Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Nabi begini. Itu diriwayatkan juga sama Abu Hurairah. Belum sahabat yang lain gitu. Faqaulul qail, maka ucapan yang mengatakan lau kana 'inda sahabi fi hadhil waqi'ah syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam la dzakarahu. Qaulun man lam ya'rif siratal qaumi wa ahwalahum. Maka kalau ada orang yang mengatakan seandainya peristiwa ini, ya seandainya masalah ini itu ada dalilnya dari Nabi SAW, maka pasti sahabat akan menyebutkannya. Maksudnya gini, seandainya perbuatan sahabat ini, ibadah yang dilakukan oleh seorang sahabat ini, itu ada dalilnya dari Nabi, pasti sudah disebutkan sama sahabat itu. Paham ya maksudnya? Jadi kalau ada Abu Bakar melakukan suatu amalan, kalau memang betul amalannya ini ada dasarnya dari Nabi, maka sudah pasti sama Abu Bakar disebutkan hadisnya. Nah, ucapan ini kata beliau, ini ucapan orang yang nggak paham sejarah sahabat, nggak paham kondisi para sahabat. Fa innahum kanu yahabuna riwayah. Para sahabat itu segan meriwayatkan hadis, ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wedi. Ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yu'azzimunaha. Mereka menganggap besarnya beban ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqallilunaha, dan mereka sengaja tidak bermudah-mudahan meriwayatkan hadis. Kenapa? Khaufaz ziyadah wan naqs. Mereka khawatir nanti terselip dalam riwayat itu tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Padahal sahabat ini orang-orang yang jujur keimanannya, ya terpercaya, tapi tetap mereka ini karena saking segannya, saking mengagungkannya hadis Nabi SAW, mereka nggak sembarangan mengatakan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah SAW. Hati-hati mereka. Wa yuhadditsuna bisyai'il ladzi sami'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam miraran wa la yusarrihuna bis sama'. Ya, dan mereka hati-hati dalam menyampaikan hadis yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun mereka sampaikan, maka mereka tidak secara terang-terangan mengatakannya. Jadi kalaupun sahabat ini meriwayatkan hadis, mereka tidak secara terang-terangan menyebutkan kalau mereka yang mendengar hadis tersebut. Wala yaqulun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekali lagi bukan karena nggak boleh hukumnya, tapi karena mereka sangat apa? Berhati-hati. Takut kalau ada tambahan-tambahan di situ. Apalagi mereka tahu Nabi mengancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Tsumma aidan idza fa'ala ahaduhum fi'lan wa lam yunkir alaihi sahabiyyun akhar fayu'addu ijma'an 'ala sahih. Kemudian bantahan juga, kalau ada seorang sahabat yang melakukan suatu ibadah, meskipun kalau kita buka kitab-kitab hadis nggak ada dalilnya, maka coba lihat, ada nggak sahabat lain yang mengingkari ibadahnya dia? Ngerti ya? Jadi kayak Bilal tadi. Bilal melakukan sholat sunnah wudhu, atau yang setelah wafatnya Nabi SAW lah, katakanlah ada seorang sahabat yang melakukan suatu ibadah,
setelah wafatnya Nabi ini. Tapi kalau kita lihat cari-cari di kitab hadis gak ono dalil ibadah ini. Oh berarti ngarang-ngarang dewi ibadah. Enggak. Coba lihat sahabat yang lain ada yang mengingkari enggak? Kalau sahabat lain enggak ada yang mengingkari, maka jatuhnya itu apa? Ijma, kesepakatan mereka. Jadi namanya kesepakatan para sahabat enggak perlu kita absen siji-siji. Mana ucapan Abu Bakar yang menunjukkan beliau sepakat akan hal itu? Mana ucapannya Umar yang menunjukkan Umar sepakat akan hal itu? Kedawan, kepanjangan satu-satu masing-masing sahabat di absen siji-siji. Maka namanya ijma itu adalah cukuplah ketika sahabat melakukan sesuatu dan yang lain diam tidak mengingkarinya, maka berarti itu menunjukkan ijma. Karena seandainya itu keliru, seandainya itu adalah kekeliruan, pasti sahabat itu mengingkarinya. Pasti ada sahabat yang mengingkarinya. Al-wajhu tsani, sisi bantahan yang kedua, annahu idza ta'abbada as-sahabi bi ibadatin lam ya'khudha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala mimman akhadahu minhu fa innahu yahtamilu tanazzulan annahu la yaral ibadati tauqifiyyah lidza ahdatsaha. Tanazzulan ya. Ini bantahan kedua ini kita menurunkan. Ya, menurunkan maksudnya ya sudahlah. Kalau kau mengatakan sahabat ini melakukan ibadah tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya maka berarti di situ ibadah yang dilakukan oleh dia yahtamilu annahu fa'alahu ijtihadan. Maka berarti itu adalah ijtihad dari sahabat. Wal qaulu bil ijtihad yunafil qaulu bil ihdaats. Namanya ijtihad itu bukan ihdaats, bukan ngarang-ngarang, bukan. Ya, ijtihad itu kata beliau wa yatawafaqa ma'al qauli bit tauqifi mutlaqan. Bahkan ijtihad ini harus ada dalil. Ya, namanya ijtihad itu adalah dalil, harus dibangun di atas dalil. Wa dzalika anna ma'na annahu ijtahada ai innahu nadhara fil adillah mujtahidan lima'rifati muradillah wa dzalika li annal ibadata tauqifiyatun la tuf'al illa bidalil. Orang yang berijtihad maka dia itu yang dilakukan pertama kali ngelihat apa dulu? Orang yang berijtihad dia itu yang pertama kali dilakukan ngelihat apa dulu? Dalil. Maka dengan kemampuannya dia melihat dalil itu kemudian dia simpulkan hasil ijtihadnya. Nah hasil ijtihadnya ini memang kalau dilihat secara langsung ya nggak ada dalilnya yang namanya ijtihad kok. Contoh zaman sekarang, para ulama mengatakan bahwa apa misalnya, GoPay, ya, Bitcoin, kripto. Ya. Ketika para ulama menyimpulkan hukumnya, maka coba cari dalilnya. Mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya kripto haram? Mana dalil yang ada kata-kata Bitcoinnya kripto? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Tapi ulama ketika berijtihad seperti itu, maka ijtihadnya itu ngelihat apa dulu? Ngelihat dalil. Berarti itu bukan bid'ah dong. Ya kan, bukan bid'ah karena dibangun di atas dalil tadi, itu ijtihad. Ini kita tanazzulan, ngalah istilahnya. Ya, padahal yang hakikatnya sahabat melakukan suatu ibadah itu pasti mereka mendengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak terang-terangan mengatakan ini dari Nabi, Nabi berkata begini, begini dan begini. Kita berhenti sampai di sini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu-ibu, silakan. Tapi paham ya? Ya Bang?
Tapi kalau mentarif gimana? Lah ya berarti kan itu atas bacaannya. Mentarif tidak sedikasih. Tidak ada dari dalil-dalil yang disebutkan di sini, mereka tidak meminta, tapi ini pembahasannya adalah menerima. Ya, ini ruqyah ya. Beda dengan pengobatan-pengobatan apa? Duniawi. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah ruqyah dengan membaca bacaan Al-Qur'an itu boleh menerima upah. Tapi kalau dia menjadikan itu sebagai profesi, kemudian dia mengatakan sekali Al-Fatihah 100.000 misalnya, ya, maka ini haram, nggak boleh. Berarti dia itu karena bacaan Qur'annya, ya itu berarti dia karena bacaan Qur'annya. Dan nggak ada sahabat riwayat yang tadi kita sampaikan semuanya sifatnya apa? Menerima. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.